Perkenalkan, nama saya Rifistan Elmanik dengan NPM 233510771 dan saya dari kelas 4G. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan rangkaian project UAS saya, di mana di sini saya membuat sebuah jembatan angkat otomatis. Nah, jadi jembatan angkat otomatis ini biasanya digunakan untuk penyeberangan kapal. Nah, jadi ketika kapal akan menyeberang, maka jembatannya akan terbuka. Nah, untuk alatnya sendiri di sini saya menggunakan dua buah sensor ultrasonik, dua buah servo, kemudian microcontrollernya saya menggunakan Arduino Uno, lalu ada breadboard, kemudian ada power supply untuk mensuplai daya bagi si servo, kemudian ada multimeter untuk memantau daya yang masuk, kemudian ada resistor, lalu di sini ada buzzer dan LED sebagai penanda. Kemudian ada kapasitor sebagai penyimpanan daya sementara. Lalu di sini yang terakhir ada IC Logic N. Nah, jadi di sini saya akan coba simulasikan secara langsung. Nah, jadi anggaplah ini sebuah sensornya. Kemudian anggaplah di sini ada sebuah benda. Nah, di sini sebuah kapal. Kemudian ketika ini lewat, maka si servo akan membuka jalur, mengangkat jembatannya. Lalu di sini si si benda tadi akan disambut oleh sensor kedua. Nah, jadi ketika objek melewati kedua sensor, maka jembatan akan menutup. Nah, tadi bisa kita lihat ketika ada objek yang lewat, maka si servo dan LED-nya di sini menyala. Nah, untuk si buzzernya di sini, buzzer dan LED, sorry. Nah, untuk si buzzernya ini sendiri, di sini buzzernya itu di trigger ketika objeknya itu masuk ke dalam jangkauan si ultrasonik. Nah, di sini buzzernya berbunyi dan LED sendiri, di sini LED jadi dinyalakan oleh si logic N tadi. Nah, jadi di sini input satunya itu adalah arus positif dari untuk si servo. Lalu untuk si ini input keduanya itu ada dari arus si buzzer. Nah, jadi ketika buzzer dan servo itu dialiri arus nilainya 1, maka si LED akan menyala karena outputnya 1. Nah, bisa kita lihat di sini keduanya menyala, maka si LED itu akan menyala juga. Nah, namun ketika salah satunya dimatikan, contoh di sini buzzernya menyala tapi servonya mati seperti ini. Lalu sini saya matikan sumber dayanya. Nah, bisa kita lihat di sini lampunya mati. Nah, namun ketika kita nyalakan, di sini lampunya juga menyala seperti ini. Nah, namun perubahan arus yang diterima oleh si LED bisa kita lihat itu perubahannya secara perlahan. Nah, hal tersebut terjadi karena adanya si penggunaan dari kapasitor. Nah, bisa kita coba ya. Kita running. Lalu sini akan saya coba jalankan. Nah, seperti ini. Bisa kita lihat di sini lampunya cerah. Lalu ketika saya coba matikan si power supply-nya, nah, perubahan arusnya itu perlahan-lahan, makanya lampunya itu perlahan-lahan mati. Nah, bisa kita lihat, nah perlahan-lahan dia mati. Nah, jadi alurnya itu perlahan-lahan mati karena ketika si lampu ini dialiri arus listrik, arus yang masuk ke lampu itu masuk ke kapasitor terlebih dahulu. Nah, jadi di kapasitor disimpan arus listriknya, kemudian masuk ke si LED. Nah, ketika arus terputus dari sini, outputnya itu 0, maka arus yang diterima oleh si lampu itu digantikan menggunakan kapasitor. Nah, jadi untuk logikanya sendiri di sini ketika si alurnya itu seperti ketika ultrasonik itu menangkap sebuah benda dalam jangkauannya, maka dia akan men-trigger dan mengaktifkan si servo dan si buzzer. Nah, bisa kita lihat di sini servo itu dikontrol menggunakan pin 2 dan 3, lalu buzzer dikontrol menggunakan pin 8. Nah, jadi ketika pin 2 atau 3 dan 8 itu
dialiri arus listrik, ketika pin 2 dan 3 itu di-trigger, maka arus yang diterima oleh si servo itu akan dimasukkan melalui arus yang diterima dari si power supply. Nah, bisa kita lihat di sini arus ditarik dari positif yang disalurkan oleh si power supply. Lalu di sini saya tarik arus positifnya itu ke input 1. Lalu untuk si buzzer sendiri di sini dari pin 8 itu arusnya saya tarik ke input 2. Nah, jadi ketika si servo itu mati, di sini kita matiin, maka nantinya si IC logic N ini dia cuma menerima satu input, yaitu dari si buzzer, sehingga lampu tidak akan menyala jika hanya buzzer yang menyala. Nah, jadi keduanya ini harus menyala, antara servo dan buzzer. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari project ini, project jembatan angkat otomatis menggunakan 2 buah sensor ultrasonik. Oke, saya Ari Christian, terima kasih.